dia semakin bertasawuf, dia semakin bertoriko, dia semakin berhakikat, dia semakin bermarifat, malah qobliyah ba'diyahnya sempurna. Tuh. Yang kedua, tadi disebutkan tadi tentang seorang sufi, seorang ahli tarekat itu, bahwa intinya seorang sufi itu pada akhirnya, seorang ahli tarekat itu pada akhirnya, yang kalau lurus dia bertarekatnya, lurus bersufinya, benar dia, dan memang dia orang yang dipilih oleh Allah, pada akhirnya nanti ibadahnya seperti kebanyakan orang. Apa? Ya dia melakukan sholat fardu 5 waktu, kemudian disempurnakan dengan dilaksanakan, ditegakkannya qobliyah ba'diyahnya. Mesti itu buah dari kelurusan sufi, buah dari kelurusan toriko, buah dari kelurusan hakikat marifat, buahnya akan tampak kepada penegakan syariah. Artinya syariahnya kan sempurna fikihnya. Itu pada akhirnya itu akan begitu. Dia qobliyah subuh, dia qobliyah dohor, ba'diyah dohor, qobliyah asar, bahkan dia qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya. Nah, ketika ahli sufi, ahli tarekat menyempurnakan sholatnya, sebelum sholat fardu ada sholat sunnah dia tegakkan, maka dia sudah sukses dia dalam ketasawufannya, sukses dalam ketarekatannya. Karena pada hakikatnya thariqah tasawuf marifat yang sempurna itu akan membuat kepada sempurna juga fikihnya. Itu cirinya. Jadi kita tidak boleh curiga terhadap seseorang yang bertasawuf. Dan kalau kita ingin menilai seseorang yang bertasawufnya lurus atau tidak, bertarekatnya lurus atau tidak, bermakrifatnya lurus atau tidak, nanti kita lihat dalam kehidupan sehari-harinya, dalam bentuk ibadah. Contohnya ibadahnya, ibadah mahdhah ya. Nah, sholatnya sebelum sholat fardu, apakah dia melaksanakan sholat sunnahnya? Enggak. Itu qobliyahnya dia laksanakan tidak, ba'diyahnya dia laksanakan tidak. Yang sholatnya ada ba'diyah ya. Kemudian sholat qobliyahnya berapa rakaat? 2 atau 4. Ba'diyahnya 2 atau 4. Nah, contohnya sholat dohor ada qobliyah ba'diyah. Nah, qobliyahnya 4. 2 enggak rakaatnya 4 rakaat. Walaupun baik 2 salam maupun 1 salam. Begitu juga ba'diyah. Nah, kalau dia ada, kita jangan curiga ke orang tersebut. Jangan memandang, memburuk sangka torikohnya, perjalanan tasawufnya nyimpang, jangan. Kenapa? Karena ada bukti. Dia semakin bertasawuf, dia semakin bertorikoh, dia semakin berhakikat, dia semakin bermarifat, malah qobliyah ba'diyahnya sempurna. Tuh. Yang kedua, kita bisa melihat apakah seorang yang bertasawuf, bertorikoh, berhakikat, bermarifat itu nyimpang atau tidak, belok atau tidak, kebablas atau tidak. Kita bisa juga menilai dari bentuk ibadah mahdhah dalam hal ketepatan waktu. Apakah dia makin tepat waktu atau enggak? 2 tuh. Nah, kalau dia makin tepat waktu, jangan curiga kita, jangan mandang buruk kita. Karena ternyata dengan torikonya, dengan bertarekatnya, dengan berhakikatnya, bertasawufnya, ternyata dia melaksanakan keutamaan dalam sholat, yaitu dalam awal waktu. Kemudian yang ketiga, apakah dia dalam bertoriko, bertarekat, bertasawuf, bermakrifat, berhakikat itu nyimpang atau tidak, kebablasan atau tidak, kita lihat juga bagaimana dia mutunya dalam pelaksanaan sholat, khususnya berjamaah, ada dan tidak. Oh, berjamaah, maka ketika dia ahli tasawuf, ahli tarekat, ahli marifat, sholat fardunya dilaksanakan, sholat qobliyah ba'diyah yang ditegakkan, bahkan sampai qobliyah yang 4 rakaat, baik 1 salam maupun 2 salam. Kemudian di awal waktu, kemudian dia berjamaah, maka kalau itu sudah ada di diri orang tersebut, haram kita menuduh orang tersebut sesat. Haram orang menuduh kita
menuduh orang bertasawuf sesat dan haram sekali. Bagaimana mungkin orang muslim akan menyakiti, menghina, menghukumi orang yang sholatnya aja itu sempurna. Artinya sholat fardunya ada, qobliyah ba'diyahnya dilakukan, bahkan 4 rakaat, baik 1 salam maupun 2 salam, 4 salam, ditambah tepat waktu, tidak ngulur waktu, ditambah berjamaah. Bagaimana mungkin orang itu sampai berani menghukumi buruk? Nah, ketika ada orang yang berlebihan buruk, maka sama sekali dia tidak menghormati bagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW dalam beberapa hadis bahwa Tuhan orang yang terbaik di sisi Allah ketika dalam sholatnya yang fardu, ya, yang sunnah ditegakkan awal waktu berjamaah. Nah, Rasul sendiri memuji. Nah, orang ini menghina, maka dia sama sekali tidak menghormati Rasul dan dia tidak percaya apa yang disabdakan Rasul, dan mungkin dia bahkan bisa jadi dikatakan orang yang tidak setuju dengan penilaian Rasul atas mereka-mereka. Ini harus diputuskan. Kenapa sebabnya? Sudah ada dalam kaidah Islam. Kalau kita mau menilai seseorang secara fikih, ya fakum bidawahir. Dohiriahnya gimana? Ya kalau dohiriahnya dia sholat dan bahkan sholat yang melebihi kita, sholat fardhu tegakkan 5 waktu, sebelum sholat dia qobliyahnya dilaksanakan, bahkan sampai 4 rakaat, baik 1 salam maupun 2 salam, begitu juga ba'diyahnya, dan tepat waktu berjamaah. Nah, kan berarti pandangan bagus, karena Rasul menilai bagus. Dohiriah. Kita lihat juga perbuatan dia yang lainnya. Apakah dia bersedekah? Bersedekah ada. Tuh, apakah dia berpuasa Ramadan? Berpuasa. Bagaimana hubungan dia, hubungan muamalahnya, hubungan dengan manusianya? Baik. Tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dihinakan. Nah, lalu kenapa kok ada orang yang menghina? Hanya karena dia bertasawuf, hanya karena dia bertarekat, atau hanya karena ada beberapa hal dan tingkah laku dia yang aneh. Jangan menghukumi anehnya menjadi haram. Justru keanehan orang tersebut itu adalah salah satu ciri bukti Allah membedakan dia dengan yang lain. Dan ini yang harus diketahui. Ketika ada seseorang yang sempurna ibadahnya, bagus akhlaknya, ada sedekahnya dan sebagainya, kemudian ada hal yang aneh, ini satu ciri bukti Allah sedang ingin memperlihatkan kepada kita, ini loh salah satu orang yang aku pilih agar engkau tahu, ya kan, maka Allah caranya memberitahukannya, diberinya dia sebuah hal yang aneh, nyeleneh. Itu agar orang tuju ke sana, terfokus. Lalu kita yang melihat orang yang aneh tersebut, Allah pun beri pelajaran sebetulnya, Allah berkalam kepada dia sebetulnya. Kecuali engkau, lihat orang-orang yang aneh itu, sholatnya, zakatnya, puasanya, sedekahnya, muamalahnya, nggak ada yang buruk. Nah, maka engkau harusnya mengatakan, mengakui bukan haram keanehannya, bukan sesat keanehannya. Engkau yang buta mata hatinya. Engkau sendiri tidak mampu seperti dia, maka engkau lah sebetulnya yang buta mata hati. Itu loh, itu Allah berkalam sebetulnya. Jadi ada kalamullah berupa tulisan, ya Quran yang kita baca. Ada kalamullah yang terwujud di dalam alam. Afalullah, kalamullah, afal itu kalamullah. Ada kalamullah yang sifatnya afalullah dari sebuah kejadian. Inilah makrifat. Maka kita harus makrifat kepada kalamullah. Makrifat kepada kalamullah berupa Al-Quran, tulisan. Makrifat kepada kalamullah dari yang sifatnya afalullah, yang sifatnya perbuatan dengan menciptakan langit dan bumi dan manusia. Ada makrifat kalamullah yang sifatnya afalullah dari sebuah kejadian diri kita dan orang lain. Itu sebetulnya kalamullah yang dari sifatnya af'alullah. Itu yang disebut makrifat terhadap af'alnya Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa sesungguhnya di dalam af'al Allah ada kalamullah yang disampaikan oleh Allah kepada kita. Maka tergantung kita apakah kita menangkap kalamullah itu atau tidak. Nah, kalau kita tidak bisa berkalam-kalam dengan Allah, kita akan salah menilai apapun yang terjadi yang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab.